Dalam hadis Aisyah dalam riwayat Al-Imam Abu Daud dan At-Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman taraka al-mira' wa in kana muhiqqan, wa bi baitin fi wasatil jannah liman taraka al-kadhiba wa in kana mazihan, wa bi baitin fi a'la al-jannah liman hasuna khuluquh." Aku menjamin sebuah rumah di surga yang paling bawah buat orang yang meninggalkan debat walaupun dia benar. Ini perlu diperhatikan nih. Di media suka kali orang pasang debat. Ya, ustadznya ngomong masalahnya umum, dikasih judul mania untuk nyentil ustadz pula, akhirnya jadi perdebatan di komentarnya. Ya, ketika sudah di depan nggak punya jawaban, sibuklah nelpon ustadz. Nyoki bang ustadz aku jauh, soyu debat. Ini pembahasan yang kamu tidak menguasai ilmunya. Sampaikan ilmu, nggak usah dibuka pintu debat. Pintu debat adalah salah satu pintu kesesatan. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Nabi menyatakan, "Ma dhalla qaumun 'anil huda ba'da idh kanu 'alaiha illa utul jadal." Tidaklah sebagian orang itu tersesatkan dari sebuah hidayah yang dia telah berada di atas itu, melainkan karena dia suka debat. Yakin dia tentang akidah istiwanya Allah, akhir masuk debat. Didebati dengan ilmu kalam, enggak punya jawaban, akhirnya jadi ragu dia. Ragu adalah salah satu dari pintu kemurtadan, keraguan terhadap akidah Islam. Yakin seyakin-yakinnya bahwa ini adalah sebuah kebenaran. Dia ngajak orang debat, enggak punya ilmu, dan dia belum layak untuk berdebat di media sosial. Dihantam, bingung dia. Puputai lagi Ustaz, dipegang lagi, soyu debatnya. Yang nanggapu Ustaz mendang. Akhirnya ragu dia. Bahkan ada yang pindah. Oh boleh, ini lebih luas. Ada khilaf. Boleh ini, boleh itu. Akhirnya pramuka. Di sana senang, di sini senang, di mana-mana aku senang. Gara-gara apa? Debat tadi. Ma dhalla qauman 'anil huda ba'da idh kanu 'alaihi illa utul jadal. Tidaklah sebagian orang itu tersesatkan dari kebenaran, dari hidayah yang dia telah berada di atasnya, kecuali karena dia suka debat. Ikra ana lewat long, dia debat masalah asma wa sifat di Facebook. Uaya nama hajqa long, dia debat masalah fikih. Yang merupakan lautan yang tidak bertepi fikih itu. Sangat sulit menyatakan ini sepakat ulama dalam masalah fikih. Dia berdebat, akhirnya bingung dia. Maka kata Nabi, aku jamin buat orang yang meninggalkan debat. Bukan berarti debat tidak boleh secara mutlak. Karena Allah telah menyatakan wajadilhum billati hiya ahsan, debatlah mereka dengan cara yang terbaik, ilmu yang mumpuni, menguasai permasalahan yang ingin dia diskusikan dengan adab-adab ilmiah, bukan sekedar debat kusir. Ya. Terkadang ada debat sifatnya debat kusir, kita nggak bisa membela kebenaran di situ. Malah kalau ikut serta ke dalam acara debat itu, kebenaran malah menjadi terbenam. Ya. Dikasih waktu 1 menit Pak. Gimana membela kebenaran 1 menit? Baca 1 ayat, terjemah, udah habis waktunya. Ini kan debat kusir namanya. Mencari menang dan kalah. Dan tidak ada standar ilmiah. Yang menontonnya, dia menilai yang benar adalah yang menang dalam debat, bukan yang ilmiah. Makanya Imam Ahmad ketika diajak debat, disuruh oleh makmun untuk berdebat dengan Ibnu Abi Du'ad, seorang tokoh Mu'tazilah yang menyatakan Al-Quran makhluk. Kata Imam Ahmad, baik, kalau saya debat, apa standar hukum kita? Apa rujukan kita? Kemana kita kembalikan? Saya mau berdebat dengan syarat Al-Quran, hadis, ucapan para sahabat adalah sumber hukum, hakim di antara kita. Mau? Baru saya mau berdebat. Maka langsung Imam Ahmad melemparkan beberapa pertanyaan, Ibnu Abi Du'ad tidak bisa menjawab. Kata Imam Ahmad, wahai Ibnu Abi Du'ad, kamu menyatakan Al-Quran makhluk. Adakah ayat yang menyatakan demikian? Tidak ada. Adakah hadis? Adakah ucapan para sahabat Nabi? Kalau tidak ada, bukankah berhenti di atas akidah mereka itu lebih baik buat kita? Maka membuat Al-Mutawakkil melepaskan Imam Ahmad dan memenjarakan Ibnu Abi Du'ad setelah itu. Tapi kalau debat di televisi, ya, standar hukumnya nggak ada. Ya. Waktu 1 menit. Silakan Bapak berbicara, berdebat, waktunya 60 detik. Gimana baru udah baca Bismillahirrahmanirrahim, dah habis waktu ya. Ini kan namanya debat kusir. Bahlul yang ikut debat yang seperti ini. Ya. Karena dia tidak bisa membela kebenaran di situ.
Yang ada terkadang membuat kebenaran yang sudah jelas ya menjadi konyol di acara itu. Jadi konyol di acara itu. Maka Nabi katakan, saya jamin sebuah rumah di bawah syurga buat orang yang meninggalkan debat walaupun dia berada di atas kebenaran.